Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, kelompok Gym Membership Management ingin mempresentasikan tentang ya alur bagaimana eh, dari pengunjung langsung menjadi membership. Nah, dari sini ada saya dengan Fadilah Hadi Nugraha dengan NPM 406221000184. Dan selanjutnya Ada Vicky Juniansah dengan NPM 406221001195. hmm, Dan selanjutnya ada Saya Muhammad Irsal Salam, NPM 40622100173. nah, oke, lanjut ke next slide. Nah, isinya ada apa saja? Eh, Isinya ada 5, dari mulai konteks diagram, DFD, PRD, kamus data, dan PSpec. Kita mulai dari konteks diagram dulu. Diagram konteks sistem dalam rekayasa adalah diagram yang mendefinisikan batas antara sistem atau bagian dari sistem dan lingkungannya, menunjukkan entitas yang berinteraksi dengannya. Nah, ini konteks diagramnya dari pengunjung tiket non-member, karena pengunjung hanya boleh eh, mengakses tiket non-member saja kalau gym. Nah, di sini ada anggota. Jika pengunjung mau menjadi anggota, itu harus mengisi formulir anggota dulu. Kemudian gym membership manajemen akan memberikan kartu anggota sebagai outputnya. Dan setelah itu ada administrasi. Data administrasi yaitu tugasnya menambah anggota baru atau trainer juga bisa. Pengunjung me- ya tugasnya untuk mendata yang mengunjungi gym membership management ini. Setelah itu outputnya yaitu data anggota baru. Nah, untuk personal trainer itu eh, menginputkan formulir PT juga dan data trainer anggota. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya data flow diagram yaitu DFD. Diagram alir data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Nah, ini DFD level 1, proses satunya yaitu administrasi menginput data anggota, terus dia mengolah data formulir anggotanya. Setelah diolah, outputnya yaitu nota pembayaran keanggotaan, dan anggota melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, outputnya yaitu menerima kartu anggota. Setelah itu lanjut eh, administrasi, proses cetak data anggota kepada administrasi, yaitu inputnya laporan data keanggotaan baru. Nah, ini untuk level 1 proses 2 administrasi menginput data trainer. Setelah itu diolah data formulir trainernya oleh administrasi dan memverifikasi data trainer apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu personal trainer melakukan data verifikasi dan menerima kartu personal trainer. Oh ya, ini ada catatan, ini sepertinya salah arahnya. Arahnya itu harus ke sini dan ke sini tuh tidak ada begitu. Ini outputnya. Terus proses cetak data trainer ke administrasi, laporan data personal personal trainer baru. Oke, next. DFD level 1 proses 3, anggota melakukan presensi, proses input data presensi, waktu dan tanggal presensi, di store ke ke presensi, baru dicetak data presensi kepada administrasi. Administrasi menerima data presensi semua user, mulai dari ya personal trainer dan pengunjung nih.
Nah, personal trainer melakukan presensi. Nah, ini di DFD level 1 proses 2 yang trainernya. Alurnya cukup sama, yaitu personal trainer melakukan presensi, terus diproses input dari presensinya. Setelah diproses, waktu dan tanggal presensinya disimpan. Setelah disimpan, dicetak kepada administrasi. Begitu. Oke, selanjutnya. DFD level 1 proses 5. Input nota pembayaran keanggotaan dari administrasi, input nota pembayaran keanggotaan, proses olah data transaksi, store data transaksi, lalu dicetak ke administrasi lagi. Hmm. DFD level 1 proses 6. Oke, dari pengunjung melakukan proses transaksi, diolah transaksinya oleh administrasi. Nah, ini dia menerima transaksi pengunjung, lalu administrasi memproses data transaksi pengunjung, lalu dicetak dan diberikan kepada pengunjung menerima. Oke, selanjutnya ada IRD akan dijelaskan oleh Vicky Juniansyah. Assalamualaikum teman-teman semua. Untuk ERD atau Entity Relationship Diagram, ya ini di sini ada beberapa entitas ya, ada entitas anggota, ada trainer, ada pendaftaran, transaksi, administrasi, dan juga pengunjung. Di mana di setiap entitas tersebut masing-masing ada atributnya masing-masing. Ya. Seperti di anggota itu ada atribut nomor ID, email, nama, alamat, nomor telepon, terus tanggal bergabung, dan juga status keanggotaan. Terus di entitas trainer terdapat nama, jadwal, keahlian, dan trainer ID. Di entitas pendaftaran, di mana ada atribut member pendaftaran ID, member ID, tanggal berakhir, dan juga tanggal daftar. Terus di transaksi, ada transaksi ID, pendaftaran ID, status transaksi, tanggal transaksi, ada metode transaksi juga, dan juga jumlah transaksi. Terus di administrasi, ada username, nama, password, admin ID, dan juga ada hak akses. Di entitas pengunjung itu atributnya ada pengunjung ID, nama, alamat, tanggal berkunjung, dan juga jenis kelamin. Di mana relasinya seperti anggota melakukan pendaftaran ataupun juga pengunjung mengunjungi, terus pendaftaran memproses transaksi, transaksi juga memproses ke administrasi, administrasi juga memverifikasi trainernya masing-masing. Begitu, begitu lagi. Bisa selanjutnya atau bagaimana? Oke, akan saya lanjutkan untuk lanjutannya. Kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam suatu bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang dicetak. Oke, bisa dijelaskan, Vicky? Nah, untuk Oke, terima kasih Haji. Sebenarnya kamus data nggak jauh berbeda ya dengan Ardi, namun ini terdapat datanya seperti apa dan juga keterangannya seperti apa. Seperti di sini ada di tabel anggota itu, uh, di tabel anggota ini member ID menjadi primary key-nya karena nomor ID unik untuk setiap anggotanya itu ada di member ID dengan tipe data integer. Dan juga berikut juga ada atribut-atribut pelengkapnya ya, seperti nama dengan tipe data varchar, keterangannya nama lengkap anggota. Dan juga ada alamat, tipe datanya juga varchar, keterangannya alamat rumah anggota. Nomor telepon, tipe datanya varchar juga, keterangannya nomor telepon anggota. Dan ada email, tipe datanya varchar, keterangannya adalah alamat email anggota. Ada tanggal lahir juga dengan tipe data date, keterangannya tanggal lahir anggota. Jenis kelamin, tipe datanya varchar. Ini untuk
jenis kelamin anggota, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Status keanggotaan dengan tipe data varchar, ini untuk menerangkan status keanggotaan aktif atau tidak aktif. Dan juga terakhir dari ada tanggal bergabung dengan tipe data date, tanggal anggota bergabung tanggalnya. Selanjutnya Haji. Oke. Nah, Nah, di sini ada tabel yang lain ya. Di dalam entitas pendaftaran, eh, untuk mempersingkat eh, penjelasannya, di sini bisa dilihat pendaftaran ID ini menjadi primary key-nya. Selain itu ada member ID ataupun anggota ID itu menjadi foreign key-nya. Dan pelengkapnya adalah tanggal daftar dan juga tanggal berakhir. Selanjutnya Haji. oke. Nah, Nah, di sini ada trainer eh, di mana eh, di mana trainer ID itu menjadi primary key-nya. Sementara anggota ID menjadi foreign key-nya. Pelengkap untuk atributnya ada nama, tanggal daftar, tanggal berakhir, status trainer, dan juga jadwal anggota. Boleh selanjutnya Haji? oke. Nah, untuk di entitas transaksi, primary key untuk di transaksi ini ada transaksi ID dan juga foreign key-nya ada pendaftaran ID dan and, atribut pelengkapnya ada tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, status pembayaran yang menerangkan pembayaran itu sudah terbayarkan ataupun belum Nah, terbayarkan. oke. Selanjutnya, Selanjutnya lagi, nah, administrasi. nah, di sini ada administrasi. Admin ID di sini sebagai primary key-nya dan juga ada nama, ada username, ada password juga. Ini ada Ya, catatan ya. Ini sepertinya typo ya. Lupa kehapus ya. Ada Frankie untuk sepertinya lain. begitu. Ya, oke next. Jadi mohon diabaikan ya. Ya, terima kasih. Mohon diabaikan. Nah, di di entitas terakhir yaitu adalah pengunjung, di mana pengunjung ID di sini menjadi primary key-nya. Ya, jadi nomor ID unik untuk setiap pengunjungnya itu adalah pengunjung ID. Dan juga ada pelengkapnya yaitu nama, alamat, jenis kelamin, tanggal berkunjung. Nah, Ya, simpel saja untuk pengunjung. hmm, Begitu saja, Haji, mungkin untuk kamus datanya, beserta tipe datanya, keterangannya, begitupun juga atribut-atributnya. oke Terima kasih, baik. Haji. Terima kasih juga, Vicky. Nah, akan saya lanjutkan selanjutnya yaitu PSPEC. PSPEC merupakan singkatan dari proses spesifikasi atau spesifikasi proses. Adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk menjelaskan semua proses yang ada dalam sebuah data flow diagram atau DFD tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan penjelasannya untuk Muhammad Irsal Gusalam. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait PSPEC yang sebenarnya mungkin lebih eh, kurang lebih seperti penjelasan proses dari data flow diagram yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Agi, tapi mungkin di sini saya buat menjadi tabel. Jadi yang pertama ada proses 1.1, yaitu proses olah data formulir anggota, di mana proses olah data formulir anggota ini sumbernya atau source-nya mengambil data dari administrasi. Lalu eh, nanti ada input data anggota yang kemudian akan menghasilkan output berupa nota pembayaran keanggotaan. Nah, destination-nya nanti adalah eh, tabel anggota. Nah, untuk logika prosesnya, yang pertama menerima input data anggota, lalu kemudian mencetak output berupa nota pembayaran keanggotaan.
Oke, next. Hmm. Berikutnya adalah proses 1.2, yaitu proses cetak data anggota. Ini masih kelanjutan proses yang tadi, jadi source-nya dari tabel anggota, lalu ada input berupa nota pembayaran, dan akan menghasilkan output, yaitu kartu anggota atau menerima kartu anggota. Nah, destination-nya itu tabel administrasi. Untuk logika prosesnya, yang pertama, menerima input berupa nota pembayaran, lalu kemudian nanti ada proses validasi pembayaran, apakah pembayaran tersebut sudah dilakukan atau belum. Kemudian jika sudah, nanti kartu anggota akan dicetak sebagai output dan ada laporan data keanggotaan baru. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya di proses nomor urut 2.1, yaitu adalah proses olah data formulir trainer. Nah, untuk prosesnya sebenarnya masih sama seperti yang data keanggotaan, cuman ini karena tabelnya nanti berbeda, terpisah dengan anggota, jadi yang ini nanti ada di tabel trainer. Nah, untuk source-nya nanti ada dari tabel administrasi, lalu ada input berupa data trainer, lalu kemudian nanti destination-nya adalah personal trainer. Logika prosesnya yaitu menerima input data trainer, lalu kemudian nanti ada verifikasi data. Berikutnya proses nomor urut 2.2, yaitu proses cetak data trainer, yang merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Source-nya adalah tabel administrasi, lalu kemudian ada input berupa data trainer yang sudah dimasukkan tadi. Namun di sini ada output, yaitu menerima kartu trainer. Destination-nya nanti akan masuk ke tabel personal trainer. Untuk logika prosesnya, pertama, menerima input data trainer, lalu melakukan verifikasi data. Kemudian jika sudah betul, nanti akan mengeluarkan output berupa kartu personal trainer. Dan akan ada laporan data trainer baru. Tabel berikutnya, ini adalah proses nomor urut 3.1. Nama prosesnya yaitu proses input data presensi anggota. Source-nya yaitu dari tabel anggota, lalu nanti ada input presensi anggota, dan akan menghasilkan output berupa waktu dan tanggal presensi di mana anggota tersebut melakukan presensi. Destination dari tabelnya nanti akan masuk ke tabel presensi. Logika prosesnya yaitu menerima input presensi dari anggota, lalu kemudian menyimpan data berupa waktu dan tanggal dari presensi anggota. Berikutnya di tabel nomor urut 3.2, yaitu proses cetak data presensi anggota. Source-nya dari tabel presensi, lalu kemudian ada input berupa waktu dan tanggal presensi yang sudah diinput oleh anggota saat melakukan presensi, lalu nanti akan menghasilkan output berupa data presensi anggota. Destination-nya nanti masuk ke administrasi. Logika prosesnya masih sama seperti yang sebelumnya, menerima input data presensi dari anggota, cuma nanti di sini akan ada proses kedua, yaitu menampilkan data presensi anggota. Berikutnya ada nomor proses 4.1, yaitu proses input data presensi trainer. Sama juga, ini kurang lebih seperti yang proses input data presensi anggota. Cuman yang membedakan di sini adalah source tabelnya dia berasal dari tabel trainer, lalu inputnya input presensi trainer, dan nanti ada output berupa waktu dan tanggal presensi juga. Cuman ini untuk yang trainer. Nah, destination-nya masih sama, yaitu presensi. Untuk logika prosesnya, yang pertama menerima input data presensi dari trainer, lalu menyimpan data berupa waktu dan tanggal presensi trainer. Tabel berikutnya adalah proses 4.2, yaitu proses cetak data presensi trainer. Source-nya sama, yaitu dari tabel presensi, lalu kemudian ada input waktu dan tanggal presensi trainer.
nanti akan menghasilkan output berupa data presentasi trainer. Destination-nya tabel administrasi. Logika prosesnya hampir sama seperti yang proses cetak data presensi keanggotaan, cuman yang membedakan di sini adalah input presensinya dari trainer dan nanti yang ditampilkan juga ditampilkan data presensi trainer. Nah, berikutnya ada proses 5.1, yaitu proses olah data transaksi anggota. Jadi ini dimaksudkan untuk jika ada transaksi. Source-nya adalah administrasi, inputnya berupa nota pembayaran keanggotaan, lalu nanti menghasilkan output berupa data pembayaran keanggotaan. Destination-nya transaksi. Untuk logika prosesnya yaitu menerima input nota pembayaran dari anggota, lalu kemudian menyimpan data transaksi pembayaran anggota. Berikutnya, untuk proses 5.2, yaitu proses cetak data transaksi anggota, melanjutkan proses yang sebelumnya. Jadi source-nya nanti dari tabel transaksi, lalu kemudian ada input berupa nota pembayaran, dan output-nya menghasilkan data transaksi dengan destination administrasi. Logika prosesnya menerima input data nota pembayaran keanggotaan, lalu mencetak bukti data transaksi tersebut. Berikutnya ada proses nomor urut 6.1, yaitu proses olah data transaksi pengunjung. Nah, yang membedakan antara transaksi pengunjung dan keanggotaan adalah jika pengunjung biasanya dikhususkan untuk para pengunjung yang sekali datang, bukan tergabung sebagai member atau anggota. Source-nya yaitu dari tabel pengunjung, lalu ada input berupa nota pembayaran pengunjung, dan nanti menghasilkan output berupa data pembayaran pengunjung dengan destination tabelnya administrasi. Logika prosesnya yaitu yang pertama, melakukan input data transaksi kepada administrasi, menerima data nota transaksi pengunjung. Berikutnya, proses 6.2 yaitu proses cetak data transaksi pengunjung, di mana source-nya dari administrasi, lalu ada input berupa nota pembayaran, dan nanti akan menghasilkan output berupa data transaksi dengan destination table pengunjung. Logika prosesnya adalah menerima input nota pembayaran pengunjung terlebih dahulu, lalu kemudian nanti akan mencetak data transaksi. Oke, mungkin untuk Pispek sekian saja, Hagi. Oke, sekian dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk presentasi kita, dan sekian dari presentasi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, dan kami juga terbuka untuk menerima feedback, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.